Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Bioinformatika RD ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi aktivitas Fibroblast Growth Factor Receptor atau FGFR menggunakan metode lazy classifier dan random forest. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Fedy Zahara Katika, Hairun Sarif Daulia, Rahmi Agustin, Alaika Najwa, Rizka Yustiana Zahra, dan terakhir ada Silviani Trimasuti Ananda. Selanjutnya di sini ada pendahuluan yang dimana yang kita ketahui fibroblast growth factor receptor ini merupakan protein penting yang berperan dalam proses biologis seperti proliferasi, diferensiasi, dan migrasi sel. FGFR juga diketahui terlibat dalam perkembangan berbagai jenis kanker seperti kanker paru-paru dan payudara melalui mutasi genetik yang mempengaruhi respon terhadap terapi dan prognosis pasiennya, yang diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam lagi untuk mengenai pola genetik mutasi FGFR pada pasien karena kanker mendukung untuk pengembangan terapi yang lebih efektif lagi. Mungkin selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu jadi penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan mutasi FGFR menggunakan algoritma random forest dan lazy classifier yang efektif dalam menganalisis data genetik. Nah, random forest ini dikenal karena akurasinya dalam menangani data besar dan kompleks, sedangkan lazy classifier ini menawarkan pendekatan sederhana berbasis data historis. Next. Nah, ini ada metode dari penelitian kami. Yang pertama yaitu pengumpulan dataset. Dataset diambil dengan mengakses database Chambel dengan menggunakan target FGFR melalui tools Chambel, Web Search, Client, serta library pada bahasa pemrograman Python yang dapat mendukung proses ini. Kemudian yaitu ada tahap pre-processing data, di mana dilakukan untuk memastikan kualitas data sehingga model yang dihasilkan pun memiliki performa yang baik. Seperti kita melakukan pengecekan dan penghapusan terhadap data yang duplikat dan missing value. Nah, itu ada dua model dalam penelitian ini, yaitu ada random forest classifier yang di mana metode ini memanfaatkan sekumpulan pohon keputusan sebagai komponen utamanya. Yang kedua yaitu ada lazy classifier yang di mana metode non-parametik dalam machine learning yang tidak membangun model explicit selama pelatihan, melainkan menyimpan data latih dan menghitung prediksi hanya saat dibutuhkan aja. Materi saya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk metode selanjutnya yaitu grid search, CV atau cross validation. Nah, metode ini merupakan digunakan untuk menentukan kombinasi hiperparameter terbaik dalam model machine learning yang berguna untuk menguji berbagai kombinasi secara sistematis. Kemudian yang terakhir dilakukan evaluasi. Pada tahap evaluasi ini digunakan dua metode evaluasi, yaitu confusion matrix dan classification report. Digunakan untuk menilai kinerja model dari klasifikasi secara komprehensif. Next. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama kita mulai, kemudian kita lakukan pengumpulan dataset FGFR-nya, kemudian kita lakukan processing datanya, kemudian kita lakukan EDA, terus kita lanjut ke fingerprint generation data, kemudian kita combine datanya dengan fingerprint generation tadi, kemudian kita inputkan dataset FGFR-nya. Kemudian kita lakukan dua model yaitu data training dan data testing. Yang pertama untuk data training itu kita lakukan masukkan metode lazy classifier dengan model random forest tanpa adanya grid search CV.
Kemudian kita lakukan evaluasi data trainnya, setelah itu barulah muncul akurasinya. Kalau misalkan akurasinya tidak baik, kita ulang dengan lazy classifier-nya tadi, dengan metodenya lagi, kita lakukan ulang lagi sampai menemukan akurasi terbaiknya. Jika akurasinya sudah baik, kita mendapat model terbaiknya, kemudian kita lanjutkan ke data testing. Setelah data testing tadi, kita lakukan prediksi, kemudian kita lakukan evaluasi dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, barulah selesai. Next. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di sini kami memiliki beberapa dataset. Pada tahapan preprocessing dengan menyeleksi 3 kolom, didapatkan dataset pertama dengan jumlah 6.288 baris dan 3 kolom. Ada molecule chamber ID, canonical smile, dan standard value. Lalu pada dataset kedua merupakan gabungan dataset pertama dengan deskriptor Lipinski dengan berukuran 5.246 baris dan 8 kolom, ditambah kolom kelas MW, log P, num H donor, num H acceptor, dan PIC 50. Lalu pada dataset ketiga itu tuh untuk fingerprint generation menggunakan paddle receptor, sehingga menghasilkan dataset ketiga dengan ukuran 5.246 baris dan kolomnya 161 kolom. Nah, di sini ada contoh dari molekul canonical smileless dari FGPR. Next. Nah, di sini kita melakukan eksplorasi data analisis. Yang pertama, pada dataset kedua, kami memberi label pada senyawa berdasarkan nilai SC50. Nah, ini menghasilkan nilai aktif, kelas aktif, dan inaktif, di mana terlihat bahwa nilai aktif lebih besar daripada nilai inaktifnya. Nah, lalu yang kedua kami ingin melihat hubungan antara MW dan log P, di mana di sini menunjukkan molekul dengan MW dan log P lebih tinggi cenderung masuk kelas aktifnya, sehingga mengidentifikasi potensi bioaktivitas yang lebih tinggi pada molekul aktif. Lalu di sini kami melakukan uji statistik Whitney-U, di mana di sini nilai p-value kurang dari 0, kurang dari 0,05, maka interpretasinya tolak H0, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas aktivitas senyawa pada deskriptor PIC50 serta deskriptor fisikokimia lainnya, yaitu ada MW, log P, number H donor, dan 6H reseptor. Next. Nah, di sini kita melakukan evaluasi lazy classifier, di mana untuk mengevaluasi berbagai algoritma machine learning dalam memprediksi bioaktivitas molekul FGVR, di mana di sini terlihat bahwa model yang memiliki akurasi tertinggi ditunjukkan oleh random forest classifier dengan akurasinya itu sebesar 60%. Dan waktu komputasi sebesar 0,71 detik, yang tergolong di mana model random forest classifier dinilai paling sesuai untuk memprediksi bioaktivitas molekul GVR. Next. Selanjutnya masuk ke model random forest, di mana di sini kita menggunakan parameter sebanyak 100 pohon keputusan yang akan dibangun dalam random forest ini. Kemudian di sini didapat hasil pelatihan modelnya yang mana akurasi menunjukkan hasil 0,99. Hampir sempurna dan menunjukkan bahwa model dapat mengenali data training dengan baik. Kemudian untuk testingnya, akurasi yang didapat itu sebesar 0,90, yang mana di sini model dapat memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data yang belum pernah terlihat. Kemudian, dari hasil evaluasi menggunakan confusion matrix, terlihat bahwa sebanyak 46 kelas aktif itu salah diprediksi.
Kemudian itu diprediksi menjadi kelas 1 yang mana itu inaktif. Kemudian untuk kelas inaktif kelas 1 itu terdapat 58 data yang diprediksi salah menjadi kelas aktif. Next. Kemudian di sini kita membangun model random forest berdasarkan parameter dari grid search. Di sini tujuannya untuk mencari model yang paling optimal. Di sini kita ngedefinisiin parameter yang dioptimalin itu ada jumlah estimator, kemudian ada kedalaman maksimal, minimum sample split, dan sample lift-nya. Dari semua parameter yang didefinisikan, parameter terbaik itu untuk jumlah estimator itu adalah 300, kemudian untuk kedalaman maksimalnya itu 0, yang mana berarti pohonnya akan tumbuh hingga tidak dapat dibagi lagi. Kemudian untuk minimum sample splitnya itu ada 2, dan minimum sample lift-nya ada 1. Dari hasil parameter terbaik ini, untuk evaluasi modelnya, didapat bahwa range score-nya itu menunjukkan nilai 0,99. Kemudian untuk cross validation-nya itu ada 0,89 dan test score-nya itu ada 89%. Next. Kesimpulannya yaitu hasil analisis klasifikasi menunjukkan bahwa model random forest lebih unggul dalam mengenali kelas mayoritas atau kelas 0 dibandingkan kelas minoritas atau kelas 1 dengan nilai F1 score masing-masing 0,93 dan 0,84. Random forest dengan parameter optimal yang diperoleh melalui grid search CV menunjukkan akurasi testing sebesar 89,7% dengan kombinasi hyperparameter yaitu jumlah estimator 300, kedalaman maksimum non atau kedalaman pohon tidak dibatasi, minimum sample split dan minimum sample splitnya 2 dan minimum sample lift-nya yaitu 1. Model random forest awal menjadi pilihan terbaik untuk klasifikasi dataset ini karena menghasilkan performa paling stabil dan akurat dibandingkan algoritma lain. Oke, sekian presentasi kelompok 6 dari Informatika RB. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.